Jadi kita mendapatkan nomor 3 itu pas sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Kita satukan semuanya dalam proses politik yang menggembirakan. Udah berprestasi di Republik ini. Kalau Gibran bukan anak presiden, dia akan dipilih apa tidak? Saya tanya. Saya pastikan tidak. Karena saya tanya. Saya pastikan Saya tidak. tanya, putusan 90 itu apakah berlaku untuk Gibran saja atau berlaku untuk seluruh Indonesia? Tapi beberapa hari ini kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya. Bapak itu sutradara, Bapak itu produser. Terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Bapak itu sutradara, Bapak itu produser. Ya hentikan. Sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Bapak itu sutradara, Bapak itu produser. Ya hentikan. Ya drama-drama yang tidak Bapak inginkan yang nanti bisa mengganggu demokrasi. Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Sampaikan Pak Jokowi itu drama ini bisa berhenti kalau yang bersangkutan menghentikan ya. Kalau yang bersangkutan komitmen lagi, ayo kita jaga melaksanakan demokrasinya. Ya, saya biarkan anak saya berkompetisi sehat, baik itu Gibran sebagai wapresnya Pak Prabowo, baik itu Kaisang sebagai PSI. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Jadi begitu melihat ada anomali, mereka langsung berasa. Ini nggak mungkin, ini nggak mungkin dilakukan oleh anak rantingnya partai itu, nggak mungkin. Apalagi partai anak kemarin. Apalagi yang 0,9% kalau disurvei, nggak mungkin dilakukan. Membakar seafood dari Palu ke negeri Cina naik pesawat. Kalau Ganjar Mahfud menang pemilu, dukungan ke Palestina makin menguat. Kalau Gibran bukan anak presiden, Anda ambil nggak? Sekarang itu gini. Jawab aja. Saya tanya kembali. Tadi Anda tanya sudah saya jawab. Iya. Udahlah Pak, nggak usah bohong. Kalau Mas Gibran bukan anak presiden, nggak bakal diambil. Gitu loh. Nggak bakal diambil. Ini bukan soal anak muda, ini soal anak presiden. Kalau soal anak muda, banyak sekali anak muda berprestasi di Republik ini. Kalau Gibran bukan anak presiden, dia akan dipilih apa tidak? Saya tanya. Saya pastikan tidak. Seperti itu pasti ada mobilisasi Aparat. yang luar biasa. Nah, begitu ada mobilisasi itu dilakukan dengan koridor demokrasi nggak? Ya, kalau tiba-tiba PSI-nya menunjukkan, ya kami punya relawan sampai anak-anak ranting yang kekuatannya melebihi. Drakor politik Pilpres 2024 disinggung Jokowi diungkit Ganjar. Drakor atau drama Korea menjadi istilah yang kerap disebut di panggung politik baru-baru ini. Bukan untuk membahas drama Korea sebenarnya, istilah drakor digunakan untuk sejumlah elit untuk menggambarkan dinamika politik yang belakangan memanas. Ini berawal dari pernyataan Presiden Joko Widodo pada pekan lalu. Jokowi bilang terlalu banyak drama sinetron yang mewarnai persiapan pemilu Pilpres 2024. Saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya, sinetron yang kita lihat. Ujar Jokowi dalam pidatonya di perayaan hari ulang tahun ke-59 Partai Golkar di kantor Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Golkar Selipi, Jakarta Barat, Senin 6 November. Padahal kata Jokowi, Pilpres mestinya diisi dengan gagasan dan ide, alih-alih drama berkepanjangan. Bukan pertarungan perasaan, kalau yang terjadi pertarungan perasaan repot semua kita, ujar Kepala Negara. Kala itu pernyataan Jokowi menuai respon beragam dari sejumlah pihak. Bakal calon presiden atau capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengaku tak ambil pusing dengan ucapan Jokowi. Kita biasa-biasa saja, ujar Anies di El Hotel Royal Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 7 November 2023. Sementara bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengaku sependapat dengan pernyataan Jokowi yang ingin Pilpres 2024 menjadi ajang perang gagasan dan ide. Ganjar menyebut bahwa perang gagasan itu harus didukung dengan sikap yang adil, bukan justru menghalalkan segala cara. Sehingga semua punya situasi, semua punya sikap yang sama, punya lapangan yang fair sehingga gagasan-gagasan itu bisa disampaikan dan kita harus jujur.
kata Ganjar di kantor CSIS Jakarta Selasa 7 November 2023. Belakangan istilah drakor disinggung oleh Ganjar saat berpidato usai pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024 di kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Selasa 14 November. Ganjar menyebut bahwa drama-drama pemilu mestinya tak perlu ada. Beberapa hari ini kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi, kata Ganjar di kantor KPU RI Jakarta. Adapun acara pengundian nomor urut itu dihadiri oleh 3 pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024, juga elit partai politik. Dalam pidatonya, Ganjar mengaku pihaknya mendengar suara kegelisahan dan suasana kebatinan di masyarakat. Kegelisahan itu datang dari tokoh agama, guru-guru bangsa, seniman, budayawan, jurnalis, ada hingga aktivis mahasiswa. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut juga menyebut bahwa demokrasi saat ini sedang tidak baik-baik saja, oleh karenanya butuh peran seluruh pihak untuk menjaga demokrasi. Saya tenang kok, dan kami ini tenang semuanya, karena kami sangat yakin ada rakyat Indonesia bersama kami untuk menjaga demokrasi di negeri ini, ujarnya. Ganjar bilang, perjalanan demokrasi memang terkadang lurus, kadang berliku seperti aliran air, namun dia yakin air yang mengalir itu akan mengikuti arah batin. Ganjar mengajak semua pihak untuk memastikan reformasi berjalan ke arah yang benar dan sesuai real. Pemilu, katanya, harus diselenggarakan dengan integritas yang jauh dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ia mengingatkan bahwa amanat reformasi dan konstitusi harus menjadi pegangan demi menyelamatkan seluruh golongan, kelompok masyarakat, dan menjaga NKRI. Diam itu bukanlah pilihan, bicara, ungkapkan, dan laporkan praktik-praktik tidak baik yang mencederai demokrasi. Saya berterima kasih karena pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2 punya komitmen yang sama. Kami sangat senang. Mari kita tunjukkan integritas dan kejujuran itu sampai dengan pikiran, batin, dan perkataan kita, ucap politikus PDIP itu. Terkait ini, analis komunikasi politik dari Universitas Pajajaran, Kunto Adiwibowo menilai, penggunaan istilah drakor oleh Ganjar maupun elit politik lainnya merupakan bagian dari strategi politik. Situasi politik yang belakangan memanas digunakan oleh para elit untuk menyerang kubu lawan. Dalam kampanye kan pasti ada saling serang dan ini sudah mulai saling serang, kata Kunto. Menurut Kunto, tidak ada kubu yang ingin dianggap menciptakan drama politik. Sebaliknya, masing-masing pihak berupaya menempatkan diri sebagai korban dari drama. Sebab mereka yang dianggap menjadi korban berpeluang mendapat keuntungan elektoral lebih besar. Sebaliknya, yang dipandang sebagai pencipta drama mungkin kehilangan simpati. Jadi kenapa mereka saling serang? Ya karena mereka ingin efek drama ini berkurang, ucap Kunto. Sementara peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP BRIN), Firman Nur mengatakan, sudah saatnya para peserta Pilpres 2024 adu gagasan. Apalagi waktu kampanye pemilu tinggal menghitung hari. Memang terjadi eskalasi politik jelang tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden kemarin. Namun bagaimanapun, KPU telah menetapkan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai capres-cawapres sebagai peserta pemilu Pilpres 2024. Idealnya move on, kita mulai bertanding ide, menjual gagasan, bukan menjual mimpi, secara terbuka dan berani untuk dikritik, kata Firman kepada Kompas.com Senin 13 November. Dengan panasnya iklim politik saat ini, Firman menduga situasi politik ke depan akan tetap diwarnai kampanye negatif, bahkan kampanye hitam. Oleh karenanya elit politik diminta untuk menahan diri. Para elit diingatkan untuk berpolitik secara dewasa dan matang, ketimbang memanaskan panggung pemilu dengan kampanye hitam, kata Firman. Lebih baik masing-masing kubu saling perang gagasan.